Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi dugaan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, yang dilaporkan oleh tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil, RK, dan Suswono. Dalam pernyataannya, Pramono menyatakan bahwa isu tersebut merupakan ranah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, untuk ditangani, dan ia menyerahkan masalah ini kepada mereka. Dugaan tersebut mencakup praktik politik uang dan distribusi sembako yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, selama masa tenang pemilihan. Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan RK Suswono, mengklaim bahwa mereka telah menemukan bukti adanya paket sembako yang siap edar, yang diduga digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Pramono Anung juga sebelumnya menekankan pentingnya pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil. Ia berharap semua pihak, termasuk KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu, dapat menjaga integritas demokrasi selama proses pemilihan. Politics of money, atau politik uang, dalam konteks Pilkada Jakarta merujuk pada praktik di mana uang atau barang, seperti sembako, digunakan untuk mempengaruhi pemilih dalam pemilihan umum. Praktik ini seringkali melibatkan pemberian uang tunai atau barang sebagai imbalan untuk suara, yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Dugaan politik uang dalam Pilkada Jakarta 2024 mencuat ketika tim pemenangan pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono melaporkan adanya pembagian sembako dan uang di beberapa wilayah, termasuk Kepulauan Seribu, selama masa tenang pemilihan. Ketua Tim Pemenangan RK Suswono, Ahmad Riza Patria, mengklaim bahwa ada upaya untuk mempengaruhi pemilih melalui distribusi sembako dan pembayaran langsung kepada warga. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, telah mengidentifikasi potensi pelanggaran terkait politik uang dan sedang melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik ini. Mereka mencatat adanya 130 dugaan pelanggaran politik uang yang sedang dikaji, termasuk 71 dugaan peristiwa pembagian uang di masa tenang. Politik uang tidak hanya terbatas pada pembelian suara langsung, ia juga mencakup berbagai praktik yang dapat memengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan, seperti pengaruh dalam proses kampanye dan penghitungan suara. Ini menjadi perhatian serius, karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengarah pada hasil pemilihan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, merespons dugaan kecurangan yang dilaporkan oleh tim pemenangan pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono, Rido, dengan melakukan langkah-langkah proaktif. Anggota Bawaslu, Puadi, menyatakan bahwa mereka telah menerima informasi mengenai dugaan politik uang dan pembagian sembako yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta. Meskipun belum ada laporan resmi yang masuk, Bawaslu telah menginstruksikan jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Bawaslu juga telah mencatat adanya 130 dugaan pelanggaran terkait politik uang, yang terbagi antara pelanggaran yang sudah terjadi dan potensi pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 71 merupakan dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 merupakan potensi pelanggaran. Mereka berencana untuk melakukan kajian hukum terhadap semua laporan ini dalam waktu 5 hari kalender. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Bawaslu telah melakukan patroli di berbagai lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya praktik politik uang, termasuk warung kopi yang diperkirakan digunakan untuk distribusi uang dan sembako. Temuan paket sembako di Kepulauan Seribu juga menunjukkan bahwa Bawaslu aktif dalam mengawasi dan menyegel barang-barang yang diduga digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan dan memastikan bahwa semua dugaan kecurangan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyebaran sembako dalam konteks Pilkada Jakarta dapat memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilihan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pengaruh terhadap suara pemilih. Pembagian sembako seringkali digunakan sebagai alat untuk memengaruhi pemilih, terutama di kalangan masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi. Praktik ini dapat menciptakan ketergantungan atau loyalitas terhadap calon tertentu, sehingga memengaruhi keputusan suara mereka. Pelanggaran etika pemilu. Penyebaran sembako di masa tenang dianggap sebagai bentuk politik uang yang melanggar aturan pemilu. Hal ini dapat mengakibatkan kecurangan yang merusak integritas pemilu dan mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Respon dari Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu telah menanggapi dugaan penyebaran sembako dengan melakukan penyelidikan dan pengawasan di lokasi-lokasi yang dilaporkan. Temuan paket sembako di Kepulauan Seribu menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi, tetapi juga menjadi perhatian serius bagi pengawas pemilu. Dampak hukum.
Baik pemberi maupun penerima sembako dalam konteks politik uang dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini dapat menciptakan efek jera dan mengurangi praktik serupa di masa depan. Persepsi publik. Jika publik melihat bahwa kecurangan seperti politik uang melalui pembagian sembako terjadi secara luas, hal ini dapat menurunkan partisipasi pemilih dan kepercayaan terhadap hasil pemilu. Masyarakat mungkin merasa bahwa suara mereka tidak dihargai jika hasilnya dipengaruhi oleh praktik curang. Secara keseluruhan, penyebaran sembako dalam konteks Pilkada Jakarta berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, yang dapat memengaruhi hasil pemilihan dan integritas sistem demokrasi itu sendiri.